Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling asik main layang-layang, layangan terbang ke negeri Jambi. Wahai anak-anakku yang tersayang, perkenalkan nama Ibu Mutia Lestari. Nah, Bu Mutia udah buka dengan sebuah pantun. Tentunya di video kali ini Bu Mutia akan berbagi informasi kepada kalian semua terkait video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Ayo, siapa di antara kalian yang saat ini menduduki kelas 10 atau kelas 1 SMA? Yang udah SMA, udah mau beranjak dewasa dong. Oke, kita kembali ke topik pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol sukanya ya. Serta buat kalian jangan lupa membagikan video ini jika kalian rasa video ini juga perlu untuk diketahui oleh teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya di bawah ini ya, agar kalian bisa tahu terus perkembangan video-video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Oke, kita kembali ke topik kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 kelas 10 pastinya kalian akan menemukan materi teks eksposisi. Tapi eksposisi itu apa sih? Nah, sebelum kita belajar mengenai apa pengertian teks eksposisi, kita harus tahu dulu eksposisi. Menurut pengertian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Nah, itu menurut KBBI ya. Ngomong-ngomong, kalian semua sudah punya KBBI belum? Jangan khawatir, sekarang nggak mesti beli, kalian juga bisa mengunduhnya di Play Store di gawai kalian masing-masing. Tinggal klik aja KBBI Daring yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang berisi informasi ataupun pengetahuan. Nah, informasi yang dimaksud harus berdasarkan kepada fakta, yang artinya berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya terjadi dan berdasarkan kepada pendapat, yakni sesuai pandangan atau pendapat dari si penulis. Nah, kalau gitu kira-kira seperti apa sih contoh dari teks eksposisi? Nah, ngomong-ngomong soal contoh, pernahkah kalian mendengar sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia atau oleh seorang gubernur atau mungkin oleh kepala sekolah kalian masing-masing di sekolah pada saat kalian upacara atau kegiatan tertentu? Nah, di dalam berpidato kita akan mendengarkan berbagai informasi dan juga pemaparan yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Nah, tentunya ketika berbicara di depan umum saat berpidato, mereka akan memberikan sebuah informasi dan gagasan atau pendapat terhadap suatu hal ya. Itulah yang dikatakan sebagai bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi. Selain itu, apalagi sih contoh yang lainnya? Nah, kalau tadi dalam bentuk contoh komunikasi lisan, contoh lainnya teman-teman semua, mungkin pernahkah di antara kalian membaca sebuah artikel atau esai yang di dalamnya terdapat sebuah pandangan atau pendapat dari seorang penulis. Dan tentunya juga terdapat fakta-fakta berupa data di dalamnya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh teks eksposisi dalam bentuk tulisan. Nah, kalau gitu teks eksposisi itu strukturnya seperti apa ya? Kita tadi berbicara terkait contoh, sekarang
kita berbicara terkait seperti apa sih struktur dari teks eksposisi. Nah, kalau ngomongin strukturnya itu sangat mudah diingat karena hanya terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah tesis. Tesis yang dimaksud bukan sebuah karya ilmiah untuk menyelesaikan pembelajaran kita di program pasca sarjana ya. Tapi tesis yang dimaksud adalah sebuah pernyataan umum. Artinya di bagian ini merupakan bagian pembuka dalam membuat teks eksposisi. Berisi pernyataan-pernyataan umum terkait topik yang kita buat. Misalnya kita angkat satu contoh, topiknya adalah upaya pemerintah dalam penanggulangan virus corona di Indonesia. Nah, di bagian tesis atau pernyataan umumnya, kita harus memuat terkait fakta-fakta umum yang terjadi saat ini mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu untuk bagian tesis ya. Setelah itu, kita masuk ke struktur yang kedua. Yang kedua berisi terkait argumentasi. Nah, di argumentasi inilah bermain berbagai pendapat, fakta, dan juga terkait opini yang disampaikan dari sang penulis. Nah, argumentasi ini sendiri berisi tentang pendapat yang mendukung tesis. Artinya, di tahap ini berisi alasan yang logis serta memuat bisa dari pendapat para ahli, kemudian data-data terkait topik yang tadi Bu Mutia bilang, upaya pemerintah dalam penanggulangan virus corona di Indonesia. Bisa juga terkait fakta-faktanya, mulai dari fakta-fakta kenaikan kasusnya, jumlah yang sembuhnya, jumlah yang meninggal dunia, dan bisa juga dikuatkan dengan pendapat-pendapat dari para ahli. Di sini juga sangat berperan penting pendapat kita dari seorang penulis, melihat kira-kira upaya apa ya yang bisa kita berikan untuk mengurangi ataupun mengatasi fenomena upaya virus corona di Indonesia. Kemudian kita masuk di tahapan struktur yang ketiga. Yang ketiga berisi terkait rekomendasi. Nah, di rekomendasi atau penegasan ulang ini berisi tentang menegaskan pendapat awal dan berisi rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Nah, di tahap inilah biasanya berisi tentang solusinya terhadap apa yang kalian tulis. Misalnya tadi sesuai dengan tema yang kita angkat, upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona di Indonesia, kira-kira solusi apa sih yang terbaik yang bisa kalian berikan? Nah, itu ditulis di bagian rekomendasi atau struktur yang ketiga ya. Setelah itu kita beranjak ke ciri kebahasaan. Nah, setiap teks pasti memiliki ciri kebahasaan untuk bisa mengetahui kira-kira teks ini termasuk ke dalam jenis teks apa ya. Oke, ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang pertama menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang. Biasanya seperti contoh aku, dia, kamu, mereka, dan kita atau ini gitu. Kemudian yang kedua itu menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, biasanya contohnya berisi terkait dan, agar, sedangkan, lalu. Itu adalah contoh dari konjungsi yang biasa sering digunakan pada saat membuat teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah. Penggunaan istilah itu juga sering digunakan saat membuat teks eksposisi. Yang dimaksud dengan penggunaan istilah itu seperti apa sih? Nah, karena tadi Bu Mutia ambil contoh terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona di Indonesia.
Artinya istilah-istilah yang harus kita gunakan dalam membuat teks eksposisi adalah istilah yang terkait dengan topik tersebut. Karena temanya terkait upaya penanggulangan virus corona di Indonesia, artinya terkait dengan pandemi COVID-19. Berarti istilahnya kita ambil contoh mengenai pandemi COVID-19. Kemudian bisa juga kita ambil contoh mengenai wabah atau virus coronanya. Lalu seperti kata istilah jumlah sembuh, kemudian meninggal, kemudian total. Nah, itu merupakan istilah-istilahnya. Penggunaan istilah yang harus sesuai dengan topik yang digunakan. Oke, kemudian yang keempat biasanya menggunakan kata adjektiva. Nah, ayo, siapa yang masih ingat apa itu kata adjektiva? Ya, adjektiva itu artinya kata sifat. Biasanya pemilihan kata-kata yang digunakan itu lebih kepada kata-kata sifat. Seperti contoh banyak, besar, kecil, kemudian serius. Bukan hubungan ya, tinggi, indah, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian yang kelima itu ciri kebahasaannya menggunakan afiksasi. Nah, afiksasi itu adalah pengimbuhan. Jadi, perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Jadi, kata dasar dibubuhi dengan imbuhan. Itulah proses afiksasi namanya. Contohnya, misalnya nih, peningkatan, kematian, kemiskinan, kemudian penyembuhan. Nanti di lain kesempatan, Bu Mutia akan menjelaskan kembali terkait bagaimana sih proses afiksasi. Pastinya tetap kalian tunggu ya informasinya. Oke, kita tadi udah bahas terkait ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang waktunya untuk praktek. Tunggu dulu. Sebelum praktek, pastinya ada langkah-langkah yang mudah untuk kalian menulis teks eksposisi. Kalian suka nulis kan? Nulis yang dimaksud nulis karangan ya, atau menulis karya ilmiah, atau menulis hal-hal yang berbau informasi. Atau kalian suka nulis chat. Wah, itu senam jari namanya ya. Tapi terlepas dari itu, mulai dari sekarang, Bu Mutia mengajak kalian untuk terus melatih kemampuan menulis ya. Karena menulis adalah salah satu warisan nenek moyang leluhur kita yang harus kita jaga. Wow! Nah, tipsnya agar kalian bisa menulis teks eksposisi, yang pertama, tentukan topik. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu topik apa ya yang akan kita angkat. Nah, setelah ada topik ataupun judulnya, barulah kita mengumpulkan data-data yang terkait dengan topik. Ya, yang kedua, mengumpulkan data-datanya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data, kita yang ketiga, memulai menyusun kerangka teks eksposisi. Harus ingat 3 struktur yang sudah Bu Mutia sampaikan ya. Mulai dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu yang keempat, tinggal kalian mengembangkan kerangka teks eksposisi. Ingat, perhatikan aspek kebahasaannya ya. Jangan sampai dilupakan. Nah, itu dia tadi pembelajaran mengenai materi teks eksposisi dari saya. Masih ada yang bingung? Atau justru nggak paham sama sekali? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar, agar Ibu terus semangat untuk membuat video materi-materi pembelajaran selanjutnya. Dan pastinya kalian semua tunggu terus informasi video pembelajarannya hanya di channel Genpa Kreatif.
pergi ke Mekah sambil melakukan tawaf. Jika ada salah, Bu Mutia mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.